nggak ada respon sama sekali. Berarti saya mikir tidak ada inisiatif atau itikat dia untuk memperbaiki. Bahas gitu kan, tapi ini perlu gue bahas sedikit. Jadi itu semua kronologi faktanya gitu, kita nggak ada yang aneh-aneh. Kalau prediksi saya bisa saja pihak Novi dan Gary ini harus mengganti uang 1,3 ini ke Agus. Itu sangat mungkin untuk terjadi kalau ternyata menang nanti Agus ini. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya baru mengetahui berita tentang perseteruan antara Novi Pratiwi dan Gary. Mereka berdua ini dulu kan tak terpisahkan gitu. Tapi saya setelah didatangi oleh teman-teman dari Indigo dan ngobrol dengan saya ini, saya baru tahu dan mengingatkan tentang analisa saya bahwa ya Novi memang orangnya seperti yang akhirnya kalian ketahui saat ini. Nah, akan seperti apa hubungan mereka berdua dan kedepannya? Apakah akan berdampak pada donasi Agus? Karena akhirnya sisa donasi tersebut sudah dihabiskan di NTT. Diakui 1,3 miliar ini sudah dibelanjakan, dan bagaimana nasib Agus? Akankah dia tambah sedih? Yuk kita akan bahas bersama dengan teman-teman dari Indigo Entertainment. Oke, Mas Den, ini kan mungkin kalau bisa dikatakan kasus donasi Agus Salim dan juga Novi Pratiwi ini kayaknya tidak kunjung selesai gitu ya Mas Den. Mengingat ya sekarang dari pihak Novi dan juga Gary yang tadinya sebelumnya menjadi satu tim malah Saya baru tahu itu karena kemarin juga kebetulan saya ada pertunjukan di luar kota, terus ke luar negeri juga. Pulang kalau nggak dikasih tahu ini, saya juga pasti nggak akan sadar. Sangat mengejutkan. Nah iya, mungkin gimana Mas Dan melihatnya itu? Mungkin apakah memang ini kan keduanya juga kayak saling serang dari media sosialnya juga gitu, saling sindir-sindiran di media sosial gitu. Awal mula pemicunya sebenarnya apa sih Mas Dan? Kalau saya nggak akhirnya nonton videonya hari ini tadi, saya pasti akan beranggapan ini settingan, kayak mau manjangin episodenya gitu loh. Tapi ternyata enggak. Ternyata mereka berdua ini memang yang Novi ngeblok katanya kan, nggak mau berbicara seperti itu. Dan setelah saya menonton video klarifikasi dari Novi, karena kan video awalnya kan jadi setelah akhirnya menurut pengakuannya ada intervensi dari Gary, terus kemudian Novi mengaku bahwa itu tidak ada intervensi, tapi dia itu hanya mempertanyakan kok tidak mengikuti prosedur. Nah, tapi akhirnya diblok, Gary bingung diblok, akhirnya dia membuat video. Nah, video itu diklarifikasi oleh Novi dalam video yang tanpa nggak bisa dikomentarin itu. Jadi kalau saya lihat di sini ya, ini permasalahan yang simple, tapi jadi kisruh. Karena saya nggak pengen kalian semua membenci orang ya, tapi bencilah tindakan yang kita duga ini nggak baik seperti itu. Saya pikir ini semua terjadi karena ya si Teh Novinya itu saya duga merasa entitled, itu kayak lu tuh harusnya nggak begitu sama gue gitu, seperti itu gitu. Dan sebenarnya ya silahkan aja dia merasa seperti itu, tapi kok nggak diselesaikan ini obrolannya, malah diblok begitu loh. Dan saya menyesalkan Gary-nya juga kenapa ini harus di-up ke sosial media gitu. Karena dari awal yang saya perkarakan dari Novi dan Gary ini dalam kasus Agus itu adalah kenapa semua proses ini harus saat itu juga berusaha untuk dibahas, direkam, dan dinaikin ke sosial media. Ini kan kalau seperti itu semua orang jadi menghujat. Dan akhirnya sekarang ini Novi seperti menghadapi gelombang cancel yang sangat besar. Padahal kalau saya katakan, apakah Novi salah? Novi nggak salah. Novi mengatakan bahwa dia adalah bosnya dan wajar jika meminta untuk diberitahukan jika terjadi transfer dana seperti itu. Tapi terus kemudian ya jadi perkara besar gara-gara ini di-up ke sosial media. Itu aja. Ini masalah para milenial gitu loh, yang mereka dan sosial medianya itu selalu bermasalah gitu. Tapi kalau bisa dikatakan ya Mas Den, awal pemicunya itu kenapa sih sampai bisa kayak mungkin Novi bisa ngeblok? Ya tadi perasaan entitled itu, perasaan bahwa gue nggak seharusnya diperlakukan seperti ini gitu loh. Coba kalau seandainya dia bisa lebih sabar mendengarkan penuturan dari Gary, atau kalau nggak tunggulah sampai balik. Toh uangnya kan udah ditransfer dan udah kepake kan. Ya udah tunggu sampai balik, meeting,
kita selesaikan, nggak usah banyak orang tahu. Nah, tapi karena dia itu ngeblok, Gary-nya panik, ada Densu juga mungkin di situ, akhirnya ya sudah, daripada nanti takutnya kan mungkin ada dugaan Gary ini takut Novi nanti akan bercerita ke sosial media kan. Nah, Gary sepertinya, dugaan saya ini membuat video keterangan dulu bahwa ini loh, saya udah melakukan ini. Nah, di luar dugaan Novi menyangkal karena akhirnya Novi mendapatkan gelombang amarah dari masyarakat yang menganggap Novi ini menahan uang. Padahal memang Novi nggak pernah menahan uang. Novi di sini hanya mempertanyakan kenapa kok transfer itu dilakukan tanpa sepengetahuan ya dirinya gitu. Jadi kalau seandainya dia sabar mau menanti, tunggu sampai kembali, ngobrol dan berjanji untuk tidak mengap ini ke sosial media, harusnya nggak perlu seramai seperti sekarang. Tapi apa yang dilakukan Novi yang mungkin ngeblok Gary ini, kalau dari Mas Den sendiri pandangannya apa? Salah ya, salah kalau menurut saya. Ini kayak orang pacaran gitu loh ya. Mereka berdua nggak pacaran kan ya? Nah, kayak orang pacaran terus kemudian ceweknya ini menuntut untuk coba kasih penjelasan kenapa kok lu memperlakukan gue seperti ini. Cowoknya masih mencoba menjelaskan, mengarang kata-kata, ceweknya akhirnya ngomong, oh oke, kalau nggak mau jelasin, diblok. Nah kan tambah bingung kan? Lah cowoknya mungkin takut kehilangan ceweknya, akhirnya dia merasa kayak, duh udah deh daripada nanti seperti ini, gue kasih tahu aja ke orang-orang kalau kondisinya seperti ini, karena takut nanti dia dipersalahkan. Mungkin aja seperti itu yang terjadi gitu. Nah padahal kan nggak perlu ngeblok, ngapain harus ngeblok gitu loh. Iya kan, apalagi kalau dia bos, panggil aja marahin, tunggu sampai datang marahin aja, keramasin orangnya gitu loh. Kalau menurut saya kan dia berulang kali si Teh Novi ini bilang, saya di sini sebagai dia bilang bos ya, ketua yayasan apapun itu ya. Terus saya di sini ini loh punya hak untuk lah ya sudah kalau punya hak panggil aja, marahin. Katanya sih kakak angkatan, tapi tetap di sini kan hierarkinya tinggian Novi kan. Marahin aja. Tapi nggak perlu semua orang jadi tahu. Nah, semua orang jadi tahu gara-gara dia ngeblok gitu loh. Makanya dari awal saya bilang, satu perilaku yang saya kurang setuju. Bahkan saya bikin video tentang teruntuk Teh Novi Pratiwi Novianti itu. Aduh jangan itu loh, merasa seperti harus begitu gitu. Ini jadi masalahnya, akhirnya dia itu terkena gelombang cancel yang sama yang didapatkan oleh Agus. Waktu itu kan dia juga nge-push kan untuk mana nih bukti transfer. Tapi ternyata dikasihnya kan sedikit-sedikit. Dia yang maaf tuh. Nah akhirnya kan diseranglah si Wawa dan Agus ini tadi. Padahal mereka ini kan orang-orang yang, ya maaf ya, orang-orang yang kebayang ya uang 1,3 buat saya aja gede. Apalagi buat orang seperti mereka. Mereka kan serba salah kan. Nah gara-gara itu kenalah cancel. Padahal apakah dibilang salah atau enggak? Ya mereka nggak salah juga. Salahnya itu adalah karena drama aja. Nah sekarang pun Novi juga nggak salah. Sebagai ketua yayasan dia berhak untuk meminta itu ke Gary. Gary yang salah di sini. Tapi dia perlu ngeblok sehingga akhirnya Gary ini salah langkah, terjadilah sekarang ini. Dan seperti ini memang sulit untuk dihentikan. Ini kita belum membicarakan tentang, ya saya nggak mau komentarin Densu di sini ya. Kita taruh dulu Densu ini di luar frame. Ini kan sebenarnya kan uang donasi untuk Agus. Ditransfer ke rekening Agus. Terus kemudian dalam sebuah obrolan yang pihak Agus merasa mereka ditekan, akhirnya uang ini ditransfer ke yayasan. Ini belum selesai, uang tersebut tiba-tiba dibagikan ke pihak yang lain, pihak ketiga. Ini kalau secara hukum, ya udah salah gitu loh. Uang kalau sudah ditransfer, mau itu salah transfer atau enggak, itu hak si pemegang. Nah, saat mereka terus kemudian merasa ditekan untuk mentransfer, ini kan kemarin itu yang sebenarnya dipermasalahkan. Nah, ini belum selesai. Ini terjadi tindakan ini. Bisa saja Teh Novi di sini itu merasa ketakutan juga karena apa yang dilakukan oleh Gary ini bisa saja melanggar hukum. Nah, akhirnya terjadilah sekarang ini kisruh yang ya nggak berkesudahan. Tapi menilainya gimana Mas Den? Ya, untuk Agus sendiri kan saat ini juga masih memperjuangkan haknya juga dengan uang 1,3. Mengingat pada saat penyerahan donasi di NTT itu kan tidak ada persetujuan dari Agus sendiri gitu. Jadi ya uang itu memang sudah dialihkan aja gitu. Kalau prediksi saya bisa saja pihak Novi dan Gary ini harus mengganti uang 1,3 ini ke Agus. Itu sangat mungkin untuk
terjadi kalau ternyata menang nanti Agus ini. Karena ya mereka merasa masih memiliki hak, tapi terus tiba-tiba uang itu nggak ada begitu. Ya kalau saya bilang ya haknya Agus. Karena tertransfernya itu ke rekening Agus. Nah perpindahannya ini kan mereka merasa ditekan. Ini yang harus diluruskan dulu gitu. Tapi kalau saat uang tersebut sudah ditransfer, mau yang donasi ini tadi bilang, gue nyesel nih. Nggak bisa, itu secara hak sudah masuk rekening mana, pemilik rekening itu yang berhak menguasai dananya sesuai hukum. Nggak ada. Untuk posisinya Denny Sumargo untuk saat ini gitu Mas. Kemarin juga kan sebenarnya Agus juga tidak terima nih akan uang itu diserahkan ke korban PT dan ini menuntut. Densu nggak bisa disalahkan karena pernyataannya betul bahwa kalau nggak gara-gara tayang di tempatnya dia, donasi ini pasti tidak akan terwujud. Nah, tapi apakah dia kemarin mengikuti prosedur hukum atau tidak? Mungkin saja Densu di sini memiliki penasihat hukum yang mengizinkan itu terjadi, saya nggak tahu. Makanya tadi saya katakan kita keluarkan dulu karena bisa saja Densu di sini memang memiliki tim hukum yang, kita melihat sebuah kalau kita bilang keadaan hukum yang memungkinkan itu untuk dilakukan. Ya kalau memang iya ya sudah. Dan saya pikir Densu nggak akan segegabah itu terus tiba-tiba menyumbangkan itu seperti itu. Tapi memang tetap perlu penjelasan untuk kita semua orang awam. Uang ini tadi kan sedianya kan masih sengketa. Nah apapun itu kan berarti harus diselesaikan sengketanya baru ini bisa diapa-apain gitu. Melihatnya gimana nih Mas terkait netizen kan saat ini juga sudah banyak yang mengetahui gitu ya tentang yang di media sosialnya Teh Novi juga Gary, perseteruan mereka berdua. Jadi netizen itu saat kemarin itu saya bilang saya nggak pengen belain Agus, tapi saya mengecam tindakannya Teh Novi. Nah sekarang ini saya pun di sini itu juga bukan berarti saya di sini pengen belain Teh Novi, bukan. Tapi saya mengecam tindakan netizen yang menyerang Teh Novi. Karena Teh Novi di sini nggak salah. Cuman ya gimana ngomongnya bisa saja itu karma dari apa yang dilakukannya gitu. Kalau di sini saya ada di pihak Teh Novi bahwa dia ini nggak patut dipersalahkan. Karena dia tidak pernah berusaha untuk menghalangi dana ini diberikan. Pun dia juga nggak melakukan intervensi, dia hanya mempertanyakan haknya. Tapi sesuatu yang baik ini dilakukan dengan cara yang nggak tepat, jadinya kan memiliki persepsi yang buruk di masyarakat. Jadinya akhirnya menyerang. Nah saya katakan ya itu tadi, itu gara-gara dianya entitled seperti itu. Tapi apakah salah atau enggak tindakannya? Enggak salah, dia sebagai bos mempertanyakan, loh kok lu main-main transfer nyuruh bendahara untuk transfer, ini gimana lah? Itu nggak salah. Tapi ngebloknya dia, terus kemudian menyelesaikan ini malah lewat sosial media dengan dia pun membuat video itu salah Teh. Saya kan sudah bilang, jangan segala-gala itu di-upload. Saya ada di belakangmu untuk itu tadi, bahwa dirimu benar, tapi caranya salah. Mas Den, tapi kan sebelum akhirnya dia memutuskan untuk menyerahkan uang 1,3 M korban NTT itu kan sebelumnya kan dia ada podcast sama Densu, Yes. Gary. Ya saya nggak nonton ya, tapi saya dengar itu. Tapi di dalam percakapan itu tuh ya beliau tuh bilang bahwasanya ketua yayasan itu Teh Novi itu sudah mundur menjadi ketua yayasan dan saat ini adalah ketua yayasan itu Gary, betul. Itu gimana tuh Mas? Betul, tapi tetap ketua yayasan. Itu kan bukan kedudukan tertinggi yang berhak mengotorisasi apapun tanpa sepengetahuan orang lain. Betul dong? Kalau misalkan di perusahaan namanya direktur, itu posisi tertinggi dalam operasional. Tapi saat melakukan satu tindakan yang dianggap penting dan krusial, apalagi berkaitan dengan tindakan yang memungkinkan yayasan ini akan disomasi atau diperkarakan secara hukum, ya mereka harus ketemu dulu ngobrol, paling enggak janjian. Nah tapi kan akhirnya ini semua terjadi karena kan spiritnya itu Densu udah pusing nih dengan semua yang terjadi. Novi dan Gary pun sudah muak dengan episode Agus yang nggak kunjung selesai. Harapannya dengan uang ini tadi disumbangkan, ya udah uang ini nyampe ke orang yang membutuhkan. Ini kalaupun nanti akan selesai atau enggak itu dibicarakan nantilah. Nah tapi kan kembali di perjalanannya ini segala sesuatu itu kan ada aturannya. Nah ini yang kemudian jadi masalah. Dan ini jadi masalah yang akan menambah panjang. Bahkan ini bukan episode baru. Kalau saya bilang ini musim baru, season baru gitu loh. Jadi tahu ya season ya kalau serial tuh misalkan Squid Game gitu udah
selesai 6 episode gitu. Ini nambah lagi episodenya nggak mungkin nambah 7, 8, tapi langsung nambah 6 lagi nanti gitu. Seperti itu. Ya mungkin pertanyaan terakhir kalau dari Mas Dan sendiri, mungkin ada solusi nggak Mas Dan terkait kasus kisruh donasinya Agus? Ya sekarang mungkin lebih fokusnya ke Novi dan Gary sama Bang. Iya, kalau saya kira kembali sama seperti konten-konten saya membahas tentang Agus, Novi dan juga Gary ini ya sebelumnya ya, Gary dan Novi jadi satu ya. Selesainlah di belakang layar, jangan semua di-upload. Dan persedikit bintang filmnya gitu loh. Ini tuh nambah panjang cerita jadinya. Kalau menurut saya, yuk puasa. Jangan kalian nongol dan membuat statement apa-apa. Ngobrol lah bareng sama lawyer kalian atau jika ternyata bisa kekeluargaan akan lebih baik. Jangan terus kita itu kalau kita bilang itu crab mentality itu kayak kalau kepiting itu di dalam sebuah nampan itu lihat orang yang mau sukses nanti ditarik turun ke bawah gitu loh. Jadi mentalnya di sini tuh adalah yuk cari solusi, bukan cari masalah. Juga untuk teman-teman yang jadi penasehat hukum di sini, jangan malah mencoba untuk mencari masalah kayak kemarin. Nanti kita akan menuntut orang-orang NTT yang menerima itu. Itu sesuatu yang kalau menurut saya walaupun benar atau tidak adanya, saat sebuah kalau kita bilang statement itu muncul, itu langsung udah kisruh gitu loh. Bagaimana mungkin orang yang tertimpa musibah, terus kemudian dikasih duit, terus kemudian duitnya ini nggak untuk senang-senang lah ya, untuk kebutuhan mereka agar mereka bisa bertahan hidup. Dikabarkan akan dituntut itu kan nggak mungkin. Nah, jadi kalau saya kira yuk puasa dulu para aktor-aktor ini untuk nampil dan nge-up konten apapun. Selesaikan di balik layar dan umumkan kabar baiknya. Jangan semua dalam prosesnya naik. Dikomentarin, nanti gara-gara baca komentar marah, kitanya jadi nggak punya. Ini kayak Palestina sama Israel mau gencatan senjata kagak jadi-jadi gitu. Karena penontonnya itu udah banyak banget gitu. Kalau menurut saya yuk selamatkan yang bisa diselamatkan. Dan fokusnya itu malah kebayang nggak kalau ternyata kolaborasi antara Novi dan Densu itu bisa menghasilkan uang sekian M untuk donasi. Kebayang nggak kalau ternyata kita bisa membantu lebih banyak orang lain. Iya kan? Dan untuk Agus kalau menurut saya juga ya please lah udah jangan drama. Agus sudah jadi artis, kalau mau menuntut haknya silahkan, tapi coba mencari hal-hal yang lain yang bisa dilakukan. Saya sih tetap mendukung apapun pengobatan untuk Agus, tapi ya ini tadilah, udahlah. Yuk kita punya hal-hal yang lebih penting untuk kita bahas selain donasi dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Untuk kalian semua saya akan membuat satu konten lagi. Satu konten yang memang akan membahas ini dengan detail, bukan untuk meng-cancel atau menyudutkan orang lain. Tapi saya akan mencoba untuk melihat dari sisi kenapa kok Tenovi ini bertindak seperti itu. Dan mengapa saya juga akan bawa kalian semua, terutama para wanita, itu sangat mungkin untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Tenovi. Dan sangat mungkin juga kalian akan bisa saja mendapatkan cancel atau kebencian yang tiba-tiba muncul gara-gara kesalahpahaman atas tindakan yang kalian lakukan. Untuk kalian yang dibacakan kartunya hubungi nomor di bawah sini. Terima kasih atas semua atensinya. Kita doakan semua ini segera usai dan sampai jumpa di konten berikutnya. Salam.